Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan KD tentang gelombang mekanik dengan selesainya pokok bahasan atau kegiatan belajar hari ini. Di kegiatan belajar hari ini kita akan melakukan penuntasan terhadap KD 4 dari gelombang mekanik. Berikut worksheet dan instruksi kerja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kegiatan belajar hari ini. Worksheet ini berkaitan dengan pemantulan, interferensi, dan difraksi dari gelombang. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep pemantulan, interferensi, dan difraksi. Di sini terdapat ilustrasi yang kalian bisa amati dan kalian baca. Ya, di sini kalian diminta untuk menuliskan hipotesis dari pertanyaan yang ada di atas. Oke, percobaan di sini akan menggunakan virtual eksperimen menggunakan pad, di mana alamatnya sudah saya tulis di sini dan nanti akan saya berikan simulasinya. Gambar akan disusun seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke pad dengan link yang sudah saya share, nanti jadinya seperti ini. Jadi di sini ada angkat ini laser yang mengenai sebuah permukaan. Di sini adalah kaca. Dia akan terjadi pemantulan dan pembiasan. Ya. Oh ya, kita menggunakan intro, bagian yang intro. Karena di sini ada beberapa bagian. Oke. Ukurlah sudut datang yang dibentuk oleh sinar gelombang datang terhadap garis normal. Berarti kita akan mengukur sudut datang. Setelah itu kita mengukur sudut pantul dan mengulanginya sebanyak 5 kali dan memasukkan datanya di data tabel ini. Setelah itu kita menjawab perbandingan I dan R. Setelah itu kita akan menginterpretasikan hasil percobaan. Oke, setelah itu silakan dijawab ini sampai dengan validasi dari hipotesis. Ya, untuk kegiatan eksperimennya saya berikan penjelasan di sini. Oke. Ya, kondisi awalnya seperti ini. Jadi kita akan mengatur sudut datang, di mana sudut itu dibentuk antara sinar datang terhadap garis normal. Ini adalah garis normalnya. Kita klik dulu yang lasernya, sehingga ada sinar datang. Kita angkat ini adalah busurnya, kita letakkan di sini. Ya, kita paskan. Oke, kita atur sedemikian rupa sudutnya. Ya, misalkan kita menggunakan sudut 30 derajat, nggak apa-apa. Nah, ini kita perhatikan, ini sudutnya 30 derajat. Nah, kita mencatat sudut datang ini dan dimasukkan ke tabel, dan sudut pantul yang di sini kita tulis di tabel. Ya. Setelah itu kita variasikan sebanyak 5 kali. Jadi kalian tinggal menggeser lasernya. Boleh kalian menggunakan ini dan seterusnya sampai 5 kali variasi. Setelah 5 kali variasi sudah kalian dapat, maka kalian memasukkan data tersebut di tabel ini dan mulai menjawab hasil percobaan di bawahnya. Oke, itu adalah kegiatan eksperimen pertama, sehingga kalian akan memvalidasi hipotesis yang bagian awal dan kalian bisa mencatat di sini. Untuk kegiatan selanjutnya adalah interferensi gelombang. Di sini ada ilustrasi tentang interferensi itu sendiri. Silahkan kalian baca. Setelah itu kalian jawab tulis jawaban kalian di sini. Ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, karena kita belajar tentang interferensi gelombang, kita bisa melihat kejadian interferensi gelombang ini dengan menggunakan simulasi pad juga. Padnya juga nanti kita akan menggunakan ini. Kita menggunakan yang bagian interferensi gelombang. Kita kembalikan kondisi awal seperti ini. Ini adalah sumber gelombangnya. Ya, kita akan ngeklik ini. Ya, ini kalian bisa perhatikan, ini adalah gelombang air. Kalau kita lihat, kita ubah ke cahaya yang ini, laser ya, biar lebih jelas. Nah, bisa kalian perhatikan, ini adalah satu gelombang. Nah, kita perhatikan satu gelombang lagi. Ya, seperti yang kalian perhatikan, ada dua gelombang. Akhirnya akan terjadi tabrakan seperti ini dan membentuklah gelombang-gelombang seperti ini. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan interferensi. Ya, kalian bisa mencoba sendiri
linknya juga akan saya cantumkan di Google Classroom. Oke. Setelah kalian mengamati kejadian ini, maka silakan jawablah pertanyaan di bawahnya. Baik, selanjutnya adalah difraksi gelombang. Ya, di sini ada ilustrasi, silakan kalian pelajari. Saya membahas tentang eksperimennya saja. Di sini ada simulasi eksperimen menggunakan difraksi. Oke, difraksi. Ya, tetap menggunakan pad yang bagian ini, kita ambil yang ini. Kita kembalikan. Ya, kita gunakan yang cahaya. Ini air, ini bunyi, ini cahaya. Kita gunakan yang cahaya. Terus kita klik di sini. Ya, ini gelombang cahaya yang datang melewati celah dan jadinya seperti ini. Kejadian seperti ini kita sebut dengan difraksi. Ya. Oke. Jadi difraksi itu apa? Silahkan kalian jelaskan di sini. Setelah kalian melakukan dan meliterasi kegiatan belajar di worksheet ini, maka buatlah sebuah kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian sajikan di sini? Oke, Mbak dan Mas. Sekian penjelasan tentang eksperimen saya. Kegiatan belajar hari ini selesai setelah worksheet ini diselesaikan. Silakan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada pertemuan selanjutnya kita bisa masuk langsung ke KD selanjutnya tanpa kita ulangan terlebih dahulu. Ya, nanti ulangannya akan digabung di KD gelombang secara keseluruhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.